Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Sultan Lefaida dengan NIM F1C121021 dari Prodi Kimia, ruang 001. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi biologi umum mengenai sel dan jaringan hewan. Sel dan jaringan hewan. Pertama-tama lihat terlebih dahulu gambar berikut. Gambar tersebut adalah contoh dari jaringan hewan. Yang pertama ada retikulum endoplasma dan yang kedua ada nukleus. Retikulum endoplasma merupakan organel yang terdapat di semua sel eukariotik dan merupakan bagian dari endomembran berupa labirin membran. Memiliki peran memproduksi, memproses, serta mentransportasi protein transmembran dan lipid. Nukleus merupakan inti sel yang terdapat di organel eukariotik yang berperan dalam mengatur bentuk dan ciri-ciri sel, mengandung sebagian besar materi genetik dan membentuk molekul DNA linier, serta membentuk kromosom dengan beragam jenis protein. Kita tahu sel dan jaringan tidak hanya pada hewan saja, tetapi tumbuhan juga mengalaminya. Berikut ini beberapa perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Yang pertama, dinding sel. Hewan tidak memiliki dinding sel, sedangkan tumbuhan memiliki dinding sel. Kedua, vakuola. Sel hewan memiliki satu atau lebih vakuola kecil, sedangkan sel tumbuhan memiliki satu vakuola sentral besar. Yang ketiga, plastida dan centriol. Hewan tidak memiliki plastida, tetapi terdapat centriol. Sebaliknya, sel tumbuhan memiliki plastida berupa kloroplas, kromoplas, dan eukroplas, namun tidak ada centriol. Berikut tabel keseluruhan perbedaan sel hewan dan tumbuhan. Berikut tingkatan organisasi makhluk hidup. Yang pertama, sel merupakan bagian struktural dan fungsional terkecil makhluk hidup. Yang kedua, jaringan merupakan kumpulan sel yang sejenis, yaitu memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Organ dibentuk dari kumpulan beberapa jaringan yang berbeda dan bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu. Sistem organ, kumpulan dari berbagai organ yang saling tersusun membentuk sistem tertentu dan saling berinteraksi. Organisme merupakan kumpulan suatu sistem. Hal ini akan terjadi terus-menerus hingga ke tingkat berikutnya yang lebih tinggi. Kita masuk ke inti pembahasan. Definisi jaringan. Jaringan merupakan kumpulan sel-sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama. Jaringan penyusun hewan dapat dibagi lagi menjadi 4 kelompok. Jaringan epitel, jaringan ikat atau penyongkong, jaringan otot, dan jaringan saraf. Yang pertama, jaringan epitel. Tersusun sangat rapat. Lapisan sel selalu menghadap ke permukaan, terdiri atas 2 komponen lapisan sel dan lapisan bawah, yaitu membran basal. Avaskular atau tanpa pembuluh, bergenerasi tinggi. Modifikasi permukaannya berupa mencakup sila motil, mikrofila, dan stereosila. Berdasarkan lapisan selnya, jaringan epitel dapat dibagi lagi menjadi 2, yaitu epitel selapis dan epitel berlapis banyak. Sedangkan berdasarkan bentuk selnya dibagi lagi menjadi 3, epitel pipi, epitel kubus, dan silindris. Agar lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut. Kedua, jaringan ikat atau menyongkong. Terbentuk dari sel mesenkim atau sejenis jaringan embrio. Selama perkembangan embrio, sel mesenkim juga membentuk jaringan ikat lain seperti tulang rawan, tulang sejati, dan darah. Jaringan ikat terdiri dari 2 komponen utama, yaitu sel dan materi ekstrasel.
Jaringan ikat tersusun menjadi 3 bagian utama. Dapat dilihat pada tabel berikut ini. Yang pertama, jaringan ikat biasa yang terdiri dari jaringan ikat longgar yang seratnya itu berupa fibroblast dengan contohnya sendiri mesenterium. Jaringan ikat padat tersusun dari sel fibroblast berupa serat kolagen yang teratur dan padat. Contohnya sendiri adalah tendon. Jaringan ikat khusus terdiri dari jaringan adiposa, jaringan penyimpan lemak, dan jaringan darah berupa plasma darah, sel darah. Nah, sel darah sendiri dibagi lagi menjadi 3. Adanya sel darah merah, sel darah putih, keping darah, dan plasma darah. Berikutnya, jaringan penyongkong terdiri dari jaringan tulang keras, terus ada sel tulang osteosit, matriks keras, dan serat kolagen. Serta jaringan tulang rawan memiliki sel kondrosit, sejumlah serat kolagen, matriks keruh, dan elastis. Yang ketiga, jaringan otot tersusun dari sel-sel otot. Semua jaringan otot terdiri dari sel-sel memanjang yang disebut serat. Sitoplasma sel otot disebut sakroplasma. Membran sel otot disebut sakrorema. Alat gerak termasuk alat gerak aktif. Nah, geraknya terdiri dari mekanisme kontraksi serat kontraktif. Jaringan otot dikelompokkan menjadi 2, yaitu jaringan otot polos dan jaringan otot rangka. Jaringan otot polos bergerak dikontrol saraf dan tidak sadar terletak pada rangka. Jaringan otot rangka itu melekat langsung pada tulang sebagai alat gerak aktif dan terletak di tepi. Jaringan otot jantung terletak di jantung, bergerak secara tidak sadar. Dan terakhir, jaringan saraf berperan mengirimkan sinyal-sinyal di seluruh tubuh. Tersusun dari sel-sel yang disebut neutron. Nah, di mana neutron dibedakan lagi menjadi neutron sensorik, menerima sinyal dari lingkungan ke seluruh saraf pusat. Neutron motorik mengirimkan sinyal dari saraf pusat ke seluruh bagian tubuh. Antara neutron satu dengan neutron lain terdapat celah sinapsis. Pada celah ini terdapat neurotransmitter yang bertugas mengirimkan sinyal dari satu neuron ke neuron lain. Agar lebih mudah dipahami, bisa lihat pada gambar berikut. Demikian penjelasan singkat mengenai sel dan jaringan hewan. Saya M. Sultan Faida, mohon maaf jika terjadi kesalahan dan semoga yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.